Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke guys, kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang sangat misterius guys. Ini adalah kisah pembunuhan tentunya. Gak ada lagi, bukan gak ada lagi, masih banyak guys. Tapi aku ingin ceritain ini adalah kisah Jack the Ripper guys, pembunuh kejam yang pelakunya terungkap seabad kemudian guys. Karena masih tahu Jack the Ripper kan, itu pembunuh paling sadis ya guys yang ada di gak tahu negara mana ya. Nanti aku ceritain di sini ya guys. Langsung saja menuju ke ceritanya guys. Nama Jack the Ripper menjadi sosok yang menakutkan lebih dari seabad lalu di Inggris guys. Wah, jadi dia berasal dari Inggris ya. Dia merupakan julukan untuk seorang pembunuh bayaran di London yang menjadi teror yang menakutkan guys. Kehadirannya meneror warga di area Whitechapel, SN, dan London pada 1988 guys. Tak sembarang membunuh, ia memiliki sasaran khusus yaitu para wanita yang berkecimpung di dunia prostitusi guys ya. Jadi prostitusi itu ya guys, jual diri ya guys ini. Jual diri ya, dia membunuh wanita yang ya prostitusi gitu. Dan sosok Jack the Ripper sempat menjadi rahasia tersendiri guys. Hal ini lantaran identitasnya tak pernah terungkap ke publik dan ia tak pernah mendapatkan hukuman yang setimpal karena perbuatannya guys. Nah, ini yang pertama guys, kisahnya ya guys. Terornya ya guys, si pembunuhannya dilakukan mulai pada bulan Agustus hingga November 1888. Nah, seperti yang sudah dijelaskan ya, korban Jack the Ripper adalah para wanita yang bekerja di dunia malam. Tepatnya adalah para pelacur mabuk dan miskin yang berada di jalanan Whitechapel ya. Dalam waktu investigasi juga terungkap bahwa waktu Jack the Ripper membunuh adalah pagi hari, cenderung dini hari di akhir pekan. Di akhir pekan maksudnya kalau misalnya Senin sampai Jumat gitu ya, dia tuh membunuhnya pagi hari. Kalau misalnya Sabtu Minggu dia tuh bunuhnya malam, setengah malam. Nah, dan pembunuhan ini lah guys yang membuat polisi berpendapat bahwa sang pembunuh adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab pekerjaan di hari-hari biasa guys. Nah, pembunuhan pertamanya guys terjadi pada 31 Agustus 1888 guys. Ia membunuh Mary Ann Nichols yang terakhir kali terlihat berdiri di sudut jalan Osborne pada dini hari sekitar 3:30 ya guys. Waktu setempat tubuhnya ditemukan tak bernyawa tak jauh dari lokasi ia terlihat. Korban kedua adalah Annie Chapman yang dibunuh pada 8 September 1888. Tidak ditemukan petunjuk apapun terkait kasus pembunuhan ini guys. Nah, 2 minggu kemudian Jack the Ripper diketahui membunuh 2 orang guys. Korban ketiga adalah Elizabeth Stride dan korban keempat adalah Catherine Eddowes. Sebulan kemudian, tepatnya pada 9 November pada tahun yang sama ya guys, ia membunuh Mary Jane Kelly di rumahnya sendiri. Kelima korban ini dikenal dengan sebutan The Canonical Five. Nah, yang kedua adalah, aku lanjutin lagi guys. Yang kedua adalah para korban tidak hanya dibunuh ya guys oleh sama si Jack the Ripper ini guys, tapi dimutilasi guys. Ini kejam banget guys. Biasanya kan dibunuh dibuang gitu ya guys. Kalau ini enggak, dibunuh dimutilasi guys. Pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper memiliki kesamaan guys, yakni korban dibunuh secara brutal dengan cara merusak wajah, merobek bagian tenggorokan secara melintang dari kiri ke kanan dan disertai mutilasi guys. Pembunuhan ini juga disertai dengan pengambilan organ tubuh para korbannya. Pada beberapa kasus, ginjal, rahim, dan jantung korban juga diambil. Organ tubuh korban juga ada yang dicecerkan di sekitar tubuhnya guys. Nah, ini jiwa psikopat nih guys. Bukan psikopat lagi, tingkat dewa ini sudah guys. Waduh, tingkat dewa ini sudah guys. Wah, gila ini, gila. Kok bisa ya sampai dia tuh membunuh, pokoknya wis menakutkan lah ya bagi seluruh dunia guys. Nah, ini guys aku lanjutin lagi guys. Sorry guys, tadi ada
Pembunuhan juga disertai pengambilan tubuh korban seperti yang tadi ya guys, sudah di sekitar tubuhnya. Inilah yang membuat teror tersendiri karena keganasan Jack the Ripper guys. Berbeda dengan pencurian organ di kalangan membunuh berantai, pengambilan organ tubuh korbannya dianggap sebagai trofi tersendiri bagi si Jack the Ripper ini guys. Nah, yang keempat adalah sempat mengaku, yang ketiga ya guys kalau nggak salah ya, sempat mengaku melalui sepucuk surat untuk pihak kepolisian guys. Nama Jack the Ripper awalnya didapatkan dari surat yang diduga ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai si pembunuh berantai. Dalam surat tersebut, ia menjelaskan bagaimana cara membunuh wanita itu dan sebenarnya ia ingin mengiris telinga korbannya. Oleh polisi, surat ini sempat dianggap hoax guys, atau bohong ya guys. Namun 3 tahun kemudian, Jack the Ripper melakukan pembunuhan ganda dan mengiris salah satu telinga korbannya guys. Ini benar-benar terjadi ya guys, dari sepucuk surat guys, yang awalnya dikira sama polisi itu bohongan. Surat lain muncul dan di dalamnya berisi pengakuan bahwa ia tidak sempat memotong telinga korban dan menyebutkan pembunuhan yang baru saja ia lakukan, padahal belum dirilis ke surat kabar guys. Bukan hanya surat guys, terdapat juga bingkisan untuk pihak keamanan Whitechapel guys. Ternyata isinya adalah ginjal yang diawetkan dalam cairan anggur, dan ginjal itu cocok dengan salah satu korban pembunuhan yang diambil ginjalnya. Jadi kayak yang aneh guys ya, menakutkan ya guys. Dan yang keempat ya guys, belasan orang dituduh sebagai Jack the Ripper guys. Belasan orang ini banyak ya guys. Kepolisian London tidak bisa tinggal diam dengan sederet pembunuhan kejam yang terjadi. Nah, mereka melakukan penyelidikan dan akhirnya muncul 15 tersangka guys. Salah satu diantaranya adalah wanita guys. Nah, namun pihak kepolisian bimbang menetapkan langkah selanjutnya guys. Dari 15 tersangka, polisi meyakini ada satu di antara 3, yaitu Aaron Kosinski, John Druid, dan Michael Ostrov yang merupakan pelakunya guys, si Jack the Ripper ini guys. Nah, ketiganya memiliki profesi yang berbeda-beda guys. Ostrov bahkan dikenal dengan seorang dokter, namun ketiganya memiliki persamaan, yaitu sama-sama membenci prostitusi guys. Benci dunia malam ya guys. Nah, sempat yang kelima ya guys, sempat ada teori konspirasi yang melibatkan keluarga kerajaan guys. Cucu dari Ratu Victoria, Pangeran Albert Victor, disebut pelanggan yang sering datang ke rumah bordil yang ada di SN. Inilah yang membuat anggapan bahwa salah satu dari wanita malam itu hamil anak pangeran dan berusaha untuk memeras keluarga kerajaan. Nah, untuk mencegah pemerasan dan mempertahankan nama baik kerajaan, salah satu kedokteran ratu ditugaskan untuk mencari wanita yang hamil tersebut. Caranya adalah dengan membedah perut mereka dan mengambil bukti apapun termasuk janin yang belum lahir guys. Nah, terkuaklah bahwa Mary Jane Kelly sedang mengandung ketika dibunuh guys. Yang keenam ya guys, Jack the Ripper terungkap usai kasusnya berlalu lebih dari 1 abad guys. Wah, ini gendeng ini guys. Nah, pembunuh Jack the Ripper terungkap guys. Hal ini diungkap setelah tes DNA yang diambil dari selendang berdarah yang ditemukan pada korban Catherine Eddowes guys. Menurut para ilmuwan, Aaron Kominski adalah Jack the Ripper guys. Aaron Kominski, katanya ya guys, ia adalah seorang tukang cukur Polandia yang saat itu berusia 23 tahun guys. Imigran Polandia itu tinggal bersama dengan 2 saudara lelakinya dan seorang saudara perempuan di Greenfield Street. Kediamannya hanya berjarak 200 meter dari lokasi pembunuhan Elizabeth Stride. Identitas Aaron Kominski dikonfirmasi oleh peneliti dari Liverpool, John Moores University, dan dikemukakan dalam Journal of Forensic Science. Nah, dan dikutip dari jurnal ini mengatakan, kami menggambarkan secara sistematis untuk pertama kalinya analisis tingkat molekuler dan satu-satunya bukti fisik yang masih ada terkait pembunuhan Jack the Ripper guys. Nah, selendang itu dibeli dari pelanggan oleh pengusaha Russell Edwards pada 2007 lalu. Ia langsung menghubungi para ilmuwan usai meyakini bahwa selendang itu ditemukan di sebelah tubuh Eddowes dan berlumuran darah guys.
Di antara 3 terduga pelaku yaitu Aaron Kominsky, John Druid, dan Michael Ostrov. Kominsky lah yang disebut oleh kepala penelitian Donald Swenson sebagai orang yang paling mungkin sebagai Jack the Ripper, guys. Nah, itu guys. Oke guys ya. Jadi apa ya guys? Cerita pembunuhan ini sangat rumit ya guys. Sampai banyak sekali yang Jack the Ripper ini menakutkan banget guys pokoknya guys. Nah, dan ini guys ya guys. Kita lanjut lagi ya guys, yang kisah Aaron Kominsky ya guys. Sebelumnya, detektif Trevor Marriott memenuhi pemberitaan setelah ditolak mengakses dokumen tanpa sensor oleh polisi terkait pembunuhan oleh Jack the Ripper. Polisi London menolak memberikan dokumen itu karena termasuk informasi yang dilindungi sehubungan dengan informan. Pihak berwenang juga menilai menyerahkan dokumen tersebut bisa menghalangi kemungkinan kesaksian masa mendatang oleh informan era modern guys. Nah, oke guys, mungkin gitu dulu ya guys. Sekian dulu video kali ini guys. Semoga bermanfaat buat para netizen di rumah dan tetap berhati-hati ya guys. Ini adalah cerita yang paling gokil pokoknya ya, Jack the Ripper nih baru ditemukan sahabat guys. Bayangin guys, kalau pembunuh kan biasanya kan cepat guys ketemunya. Ini pembunuh berantai paling menakutkan, terus paling licik, paling pintar guys. Wah gila ini guys, gila guys. Jadi guys, nantikan video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Aku akan nyari cerita kayak gini lagi ya guys. Saya Teguh Daily Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye. Yeah.